Pemerintah ini kan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi kan berharap dengan adanya IKN anggarannya ditambah gitu ya kan Pak. Iya. Karena juga mereka terlibat aktif dalam pembangunan IKN. Banyak kemudian yang mengeluh bahwa tidak signifikan penambahan anggarannya gitu kepada pemerintah daerah. Padahal ini untuk menyokong keberadaan IKN daerah-daerah ini. Iya, saya nggak tahu secara detail ya, tapi seingat saya, ini mohon maaf kalau salah, anggaran PPU itu entah bertambah dari mana, itu 2024 itu jauh lebih besar daripada 2023. Terus apa yang tidak bertambah? Provinsi pun jauh bertambah, kalau nggak salah 23 triliun apa 25 triliun ya, saya nggak hafal gitu ya. Artinya kan ada penambahan, terlepas penambahan dari segi apa saya nggak tahu gitu ya. Nah, kalau tahun sebelumnya ada intervensi dengan jumlah anggaran yang kecil, harusnya kan dengan anggaran yang besar lagi intervensinya jangan hilang dong. Jangan hilang aja deh. Supaya satu bahwa kita sebagai orang daerah, saya ini kan orang daerah ya, yang ikut Satu-satunya deputi yang orang daerah ya, asli itu. yang ikut dari awal 2017, kemudian juga di daerah juga memutuskan. Itu kan kita dulu bersepakat bahwa kita akan mensupport IKN itu gitu ya, termasuk dalam pembiayaan, penyiapan. Karena waktu itu kita ingin, kalau saya ingat kalimat-kalimat Pak Hamdan ya, kita ingin menyerahkan sesuatu ke IKN itu dalam bentuk yang benar lah gitu ya. Kalau tidak belum baik banget ya, pokoknya lebih baik lah gitu ya. Termasuk ya syukurnya alhamdulillah ya, kita dengan PPU, dengan provinsi, dengan Kukar, kita ini sedang bersama-sama mengangkat sumber daya manusia guru-guru kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Ini dari awal Desember 2023 sampai dengan akhir tahun nanti, kita berharap seluruh guru-guru itu sudah di-upgrading dengan program bagaimana menjadikan mereka sekelas ya, selevel guru-guru penggerak walaupun mereka belum jadi guru penggerak. Iya. Artinya sudah siap ketika ibu kota nanti berdiri. Iya gitu kan ya. kita kan tidak mau ada kesenjangan ya antara KIPP yang kelas internasional Ya, gitu ya, atau kelas nasional kemudian kita downgrade gitu ya. Ini kan akan menjadi pemicu kesenjangan sosial. Ini yang kita pelihara dengan mengangkat sumber daya manusia, dan ini sedang kita jalankan bersama PPU, bersama Kukar, provinsi, dan disupport penuh oleh Kementerian Pendidikan dengan program akselerasi peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan di dalam wilayah atau delineasi IKN. So, delineasi IKN itu berarti maksudnya PPU, baik Papan atau Samarinda gitu? Oh enggak, PPU Kecamatan Sepaku, Kukar Samboja Barat, Muara Jawa, Loajanan, kemudian Loakulu. Walaupun seperti Loajanan hanya mungkin Desa Batua gitu ya. Kemudian di Loakulu itu ada Lung Anai, Sungai Payang, mungkin itu ya. Kemudian di Muara Jawanya ke sini Samboja Barat. Samboja kan sekarang pecah ya, ada Samboja dan Samboja Barat gitu ya. Semua itulah delineasi IKN. Kalau delineasi IKN kan clear lah, misalnya karena ada otorita gitu ya. Yang menjadi masalah kan mitra-mitranya ini gitu. Nah, mitra-mitranya kan disiapkan oleh daerah masing-masing dengan penyelarasan perencanaan pembangunan itu. Kalau kami gitu ya, itu pasti jalan, pasti tidak ada daerah yang tidak mau mengambil nilai positif dengan IKN. Tapi yang kita bahas ini adalah, ini yang kita mau serahkan ke IKN ini, itu masih harus diperhatikan, baik dalam aspek pembiayaan, maupun peningkatan yang lain sebelum Kepres itu hadir gitu. Itu bukan asumsi saya ya. Itu bunyi undang-undangnya itu begitu gitu. Artinya jangan nanti ketika sudah berjalan kita baru ribut gitu Pak ya. Daerah-daerah ini ya. Ya saya khawatirnya kan ini kan masyarakatnya masih Kukar. Ya, masyarakatnya masih PPU, masyarakatnya Kaltim gitu ya. Nanti kalau sudah kita jadi Pemdasus itu baru masuk di wilayah masyarakat kita gitu. Artinya kan karena itu masyarakat kita kan, pemerintah daerah harus melayani rakyatnya, khususnya hal-hal yang sifatnya pelayanan dasar. Kan misalkan nih masyarakat yang di 2 kabupaten kan juga masih aspirasi masyarakatnya juga kan masih disampaikan ke PPU, ke Kukar, ke Kaltim dalam pemilihan calon-calon anggota legislatif. Karena memang belum ada peraturannya gitu. Ya, justru itu harus diperhatikan mereka itu. Emang selama itu kesan ditinggalkan itu? Saya tidak bilang begitu ya, cuma saya melihat satu ya, dengan besaran 25 triliun Kaltim, kemudian ini mau kita serahkan,
Oh, cuma 36 miliar ya untuk delineasi gitu ya. Ya mungkin karena Pak Gubernur ini kan juga sudah jadi anggarannya baru beliau masuk gitu ya. Artinya mungkin bisa dilakukan pergeseran dalam waktu dekat gitu ya untuk memberikan supporting. Jangan khawatir kalau alasannya konsep pembangunannya beda. Memang beda, tapi kan bisa disinkronisasikan. Misalkan kita tidak boleh membangun kalau tidak green building, tidak renewable energy atau green energy gitu ya. Kita tidak bisa, tidak bangunnya juga harus smart gitu ya. Tinggal itu yang kita sesuaikan gitu ya. Jangan sampai kosong, tidak ada sama rupiah gitu. Saya mau kasih tahu ya. Yang saya lihat, yang dapat saya informasi data, memang PPU itu cukup besar gitu ya untuk di bidang kesehatan. Kalau saya hitung-hitung itu satu rumah sakit, peningkatan rumah sakit dan 3 puskesmas itu kurang lebih 92 miliar ya. Itu seluruh PPU ya? Di Kecamatan Sepaku saja. Tapi itu kan dari dana DAK gitu ya. Nah kita khawatir ketika kita melaksanakan Pemdasus, ini nanti penyediaan obatnya dari mana ya? Itu satu. Karena di otorita pun hari ini kita anggarannya masih terbatas, jauh lebih besar anggaran daerah gitu ya. Kita masih anggaran sekitar 450-an miliar lah gitu ya, hanya untuk operasional kita gitu ya. Kemudian di pendidikan gitu ya, pendidikan tuh hanya 2,6 miliar, itu pun dana DAK gitu. Nah maksud saya, kan sekolah-sekolah itu bisa dilihat tuh mana yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, kan ada di dalam data pokok pendidikan, itu bisa dilihat itu. Tapi menurut saya ini belum tertinggal lah, masih bisa kita dikejar dengan melakukan pergeseran anggaran. Saya pikir teman-teman pemerintah daerah harus mensupport kami gitu ya secara real gitu, tanpa kalau saya pinjam istilahnya Pak Rusman Yakub ya, tidak membeda-bedakan antara yang masuk delineasi dan tidak delineasi gitu. Perhatian harus tetap ada, intervensi tetap ada. Sekali lagi ini bukan asumsi, tapi itu diatur dalam Undang-Undang Pasal 39 ayat 3 gitu. Ya, jangan sampai nanti kita takutnya ketika ibu kota berdiri ada jomplang baik kualitas pendidikan atau kualitas kesehatan gitu ya. Iya, saya mau bicara pendidikan ya. Kita ini sedang menyusun memang model pendidikan yang mungkin berbeda dengan yang ada umumnya gitu. Karena Presiden menyampaikan ke kita semua ya, dan mungkin saya sampaikan juga ke masyarakat ya, bahwa IKN itu adalah Indonesia X. X-nya itu adalah eksperimen. Apa yang dimaksud dengan eksperimen? Ya termasuk tata kelola pemerintahannya gitu ya. Misalkan, nah kalau sama saja dengan yang ada saat ini, terus untuk apa kita pindah kan gitu ya. Misalkan saya mau kasih clue ya. Misalkan konsep pendidikan yang sedang kita garap itu adalah, kalau hari ini kita sepakat semua dengan Merdeka Belajar, dan saya mantan kepala dinas pendidikan ya, sangat concern menjalankan itu di Kalimantan Timur ya. Saya pikir sangat bagus, hanya memang belum masif gitu ya. Belum masif itu bisa karena kebijakan daerah, bisa juga karena mindset kita yang belum cepat berubah gitu ya. Sehingga di IKN itu apa? Ya di atasnya dari Merdeka Belajar itu, kalau saya boleh hanya istilah ya. Ya kalau di sana Merdeka Belajar, kita Merdeka Belajar plus lah gitu. Artinya kan di dalam 2 tahun lebih, hampir 3 tahun Merdeka Belajar ini berjalan, tentu sudah ada evaluasi dari kementerian, dan kita ini disupport benar ini dengan kementerian. Nah, ketika kita membuat kebijakan yang baru dan ternyata lebih baik ya dalam rangka tata kelola pemerintah, lebih agile gitu, lebih lincah gitu, maka itulah action nanti yang akan dipedomani oleh pendidikan kita gitu. Artinya wilayah delineasi ini memang harus lebih daripada wilayah lainnya gitu ya. Kan kota dunia gitu ya. Iya. Oke. Dan melihat potensi yang ada bisa itu sebenarnya Pak? Oh sangat-sangat bisa, apalagi kalau yang tadi kita disupport penuh dari daerah-daerah mitra gitu ya. Kalau pemerintah pusat pasti support gitu ya. Nah yang tidak kalah pentingnya masuknya investasi itu sangat memberikan akselerasi ya, percepatan pembangunan yang besok kalau nggak salah ya ada 10 atau 11 yang akan groundbreaking lagi dari pihak-pihak swasta gitu ya. Kemudian ada 1-2 BUMN gitu ya. Kemudian nilai investasi kalau yang kemarin itu 41,4 triliun. Nah, ini pun ada pertambahan lagi gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.